Baik, kita mulai baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka materi terakhir, yaitu di halaman 136. Cara membaca isti'adzah dan basmalah. Di bab terakhir ini insyaallah kita akan membahas tentang cara membaca isti'adzah. Isti'adzah itu artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'adzah ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingat kemarin kita sudah sebutkan dalilnya? Surah apa? Ayat berapa? Surat apa? Surat An-Nahl ayat 98. Lihat coba An-Nahl 98. Ini dalil kita membaca isti'adzah. Terkadang ada istilah isti'adzah, ada juga menyebut dengan ta'awudz biasanya. Ta'awudz atau isti'adzah. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Ini isti'adzah. Atau juga isti'adzah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini bagian dari isti'adzah. Tapi yang lazim biasanya yang kita gunakan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonirrajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah. Ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti untuk isti'adzah ini selalu dibaca saat kita membaca Al-Qur'an. Kapan saja. Jadi isti'adzah selalu disertakan. Bahkan ketika kita akan atau ketika dalam salat. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul takbir membaca doa iftitah, setelah itu membaca isti'adzah sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru setelah itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi isti'adzah ini dibaca baik ketika kita berada di luar salat ataupun juga di dalam salat. Nah, isti'adzah ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah di awal surat, kemudian di awal surah At-Taubah, dengan di tengah surat. Ini pembahasan kita. Jadi pertama di awal surat. Surat di sini berarti surat umum. Yang kedua di awal surat At-Taubah, ini dikhususkan At-Taubah. Kenapa At-Taubah di sini disebut? Karena di surat Taubah ini tidak ada basmalah gitu. Kemudian di tengah surat. Apa maksud di tengah surat itu? Surat itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang pendek sih mungkin nggak ada istilah di tengah surat, karena biasanya kita cara bacanya langsung. Tapi kalau surah Al-Baqarah, terkadang kan kita putus-putus. Mungkin kita tilawah hanya 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, sehingga kita putus di tengah itu. Nah, saat kita memulai lagi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu pembahasan kita di yang ketiga ini. Kemudian yang basmalah, ini basmalah itu lafadznya bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, secara umum di setiap awal surah itu ada lafadz bismillah. Hanya saja di surah At-Taubah tidak disebutkan. Tidak ada. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait tidak ada bismillah di At-Taubah itu. Ada yang mengatakan karena surah Al-Anfal dengan Taubah ini satu. Ada yang mengatakan kenapa nggak ada bismillah? Karena surah At-Taubah ini menunjukkan tentang marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pas katanya antara marah dengan bismillah. Tapi ada yang mengatakan apapun alasannya, dari sananya nggak ada. Kita ikut yang mana? Apapun alasannya, dari sananya nggak ada gitu.
Kalau dari sana nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Kenapa? Karena alasan-alasan itu semuanya pasti ijtihad, dibuat-buat aja gitu ijtihad. Bisa iya, bisa tidak ya. Tapi karena ulama yang berijtihad, ya mudah-mudahan arahnya ke sana. Kemudian bismillah ini ada di awal surat. Nah, pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua di tengah surat. Dibaca apa enggak tuh? Kemudian antara dua surat. Terkadang kalau kita membaca juz 30 itu kan pendek-pendek tuh. Nah, itu gimana tuh bacaannya tuh? Seperti itu. Kemudian di akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah. Ini juga ada pembahasan. Di Isti'adzah ada pembahasan surah At-Taubah. Di Basmalah juga ada pembahasan akhir Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Ini bagi kita yang membaca Al-Anfal terus mau lanjut ke surah At-Taubah. Ini ada pembahasannya. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas isti'adzah dulu di awal surah. Silakan buka 137. Cara membaca isti'adzah di awal surat. Di awal surat. Kebayang tidak awal surat itu? Awal-awal ya semuanya. Awal-awal surat. Bagaimana cara baca isti'adzah? Awal surat itu kan berarti awal surat sebelumnya ada bismillah. Kemudian sebelumnya ada isti'adzah. Nah, gimana itu caranya? Berarti ada 3. Ada isti'adzah, setelah isti'adzah apa? Ada bismillah, setelah bismillah ada surat, awal surat. Ada 3 berarti. Nah, di sini yang pertama adalah qat'ul jami'. Qat'u al-jami'. Qat'u artinya memutus. Al-jami' artinya seluruhnya. Apa seluruhnya itu? Tadi yang sebutin. Isti'adzah sendiri, bismillah sendiri, kemudian awal surat sendiri. Nggak ada yang disambungin di sini. Nggak ada yang diwasol, putus semua. Ini cara pertama. Cara yang kedua, waslul jami'. Disambung semuanya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cara yang diperbolehkan ya. Jadi yang pertama adalah diputus semuanya isti'adzahnya dengan bismillahnya, dengan awal surahnya. Yang kedua adalah disambung semuanya, kebalikan dari yang tadi. Nah, ada juga yang nomor 3, qat'ul awwal. Memutus yang pertama. Apa yang pertama? Isti'adzah diputus. Wa waslu tsani bis tsalits, dan menyambungkan kedua dan ketiga. Apa yang kedua itu? Bismillah. Ketiganya apa? Surah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu disambung tuh. Kemudian yang keempat adalah waslul awal bitsani, menyambungkan pertama dengan kedua. Apa yang pertama tadi? Isti'adzah. Yang kedua adalah bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qat'us tsalits di sini ya. Wa qat'us tsalits, dan memutus yang ketiga. Kebayang tidak? Coba diingat-ingat. Yang pertama adalah putus semua. Yang kedua sambung semua. Apa yang semua itu? Isti'adzah, bismillah, awal surah. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah diputus isti'adzahnya, putus yang pertama. Kemudian bismillah dengan surah digabung. Yang terakhir antara isti'adzah dengan bismillah digabung. Kemudian diputus yang terakhirnya. Cara pertama isti'adzah, basmalah, dan awal surat diputus semuanya. Jadi prakteknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, putus. Bismillahirrahmanirrahim, putus. Qul a'udzu birabbin nas, putus semua. Ya, itu dan seterusnya. Kemudian kita lihat di cara kedua, berarti disambung semuanya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung semua. Yang ketiga, isti'adzah diputus, basmalah dan awal surat disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang terakhir, isti'adzah dan basmalah disambung, awal surat diputus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini cara membaca isti'adzah di awal surah. Dimanapun sebenarnya ini hukumnya. Cuma setiap orang sesuai keinginannya aja. Dalam kondisi tertentu kadang kita kan ingin praktekkan yang pertama mungkin, atau yang kedua, ini bebas-bebas saja. Di sini nggak ada kalau mazhab ini mazhab ini, nggak ada istilah itu. Ini semuanya begitu cara bacanya. Ini aturan cara baca aja. Isti'adzahnya. Enggak, bukankan ini riwayat hafaz atau enggak, semuanya dibaca aja. Kenapa seperti ini bisa? Karena memang tidak merusak arti. Makanya nanti yang akan kita bahas berikutnya ada larangan itu nanti saat membahas tentang basmalah nih. Ada basmalahnya kan? Pas saat membaca basmalah ada larangan tadi. Nanti ketika contohnya ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dilarang. Kenapa? Karena bismillah posisinya harus ada di awal, tiba-tiba diakhirkan, sehingga dikhawatirkan orang mengira bismillah itu adalah akhir surah itu, padahal adanya di awal. Ini yang dilarang. Tapi selama dia ada di awal, bismillah di awal, ini tidak jadi masalah karena tidak merusak makna. Nah itu. Bukan kopi. Enggak, ya bisa saja masuk kobi juga bisa sebenarnya. Karena kan kobi itu kan jelek, maksudnya kan bisa saja itu masuk ke babnya bab waqaf kobi, bisa saja. Kobi itu kan tidak boleh ya karena dia merusak arti. Jadi buat dalam satu kalimat bisa dari surat yang iya. Dia dipisah, itu tidak boleh. Baik, yang kedua adalah di awal surah At-Taubah. Nah, silakan dibuka berikutnya di awal surah At-Taubah. Ini ada dua kondisi. Pertama, untuk isti'adzah tadi kan bisa di semua surat kan, tanpa kecuali. Mau isti'adzah, mau apa, mau At-Taubah, mau apa, semuanya isti'adzah. Berdasarkan ayat tadi. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah adalah di At-Taubah itu nggak ada bismillahnya. Berarti kalau ada istilah qat'ul jami', putus semua, berarti yang diputus apa tuh? Isti'adzah dengan awal surat langsung. Jadi nggak ada bismillahnya di sini. Ya. Kalau waslul jami' berarti isti'adzah dan awal surat disambungkan. Ini tanpa bismillah. Jadi kalau di awal ini tanpa bismillah. Jadi ada dua. Kalau tidak salah dua ya. Isti'adzah dan awal surat diputus tanpa membaca basmalah. Isti'adzah dan awal surat disambung tanpa membaca basmalah. Kalau yang pertama bahasa Arabnya qat'ul jami'. Yang kedua adalah waslul jami'. Cuma tadi kalimat jami' di pembahasan pertama dengan ini beda. Kalau jami' pembahasan pertama itu adalah isti'adzah, bismillah, awal surat. Tapi khusus di surah Taubah, jami'nya kan semuanya isti'adzah dengan awal surat tanpa basmalah. Ya. Di Quran cetakan Indonesia yang dulu zaman
Quran lama. Biasanya di awal surat Taubah itu atau di pinggir kalau tidak salah. Ada nggak Quran lama di sini? Biasanya di pinggirnya tuh ada isti'adzah kalau tidak salah. Kayak catatan kaki itu. Kalau masih ingat zaman dulu, ya, yang cetakan Semarang apa gitu kalau tidak salah. Yang Qurannya bukan Quran pojok. Kalau di situ isti'adzahnya bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ini tulis di situ ya. Ya. Ya, mungkin ini apa namanya ijtihad para ulama saja. Aku berlindung kepada Allah ya dari neraka, terus dari kejahatan orang kafir, dari marahnya Allah, kemuliaan untuk Allah dan Rasulnya, dan orang beriman. Itu ya, kalau mau pakai itu juga silahkan, tetapi kalau yang kita pahami di sini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini yang ini saya belum lihat lagi nih. Apakah ini teksnya berdasarkan lafaz dari hadis Nabi atau ijtihad para ulama? Tapi kalau yang isti'adzah minasyaitonirrajim ini secara umum berdasarkan ayat Allah yang tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idillah minasyaiton, ya kan? Syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Tapi kalau di situ kan nggak ada kalimat setan ya kan? Jadi siksa neraka, kemudian dari marahnya Allah, dari kejahatan orang-orang kafir kalau di situ. Kalau disawab. Mungkin bisa sumbernya mungkin bisa dicek sih ya. Kalimat itu yang isti'adzah di situ itu dari mana sumbernya mungkin bisa dicek. Apakah hadis kalau disawab saya belum menemukan, belum membacanya. Baik, kita fokus dengan di sini ya. Berarti baca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa diputus semua atau disambung semua. Ini dikembalikan ke kita masing-masing. Kalau diputus semua berarti gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah itu. Enaknya diputus sebenarnya. Kenapa enaknya diputus? Karena napas kita kalau dalam sambungin nggak kuat. Tetapi kalau boleh tidaknya, ya boleh-boleh saja ini. Tapi ini dikembalikan ke kita ya, pilihan. Ya. Kalau dilanjutin, napas seperti harus narik napas agak dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, bisa aja sebenarnya ya. Artinya nafas kita masih kuatlah di sini. Ini cara membaca isti'adzah dengan awal surah At-Taubah. Dua-duanya baik yang qat'ul jami atau yang waslul jami, semuanya tanpa bacaan basmalah. Nah, ini ada kalau kebaca berarti lagi ngelamun kan? Lagi ngelamun berarti kan? Karena kebiasaan ya nggak apa-apa. Iya. Karena kebiasaan, jadi otomatis lidahnya itu kalau habis isti'adzah langsung bismillah kan, otomatis. Pas kita nyadar, oh ternyata surat Taubah nih. Nah itu. Ya kalau nggak nyadar mah ya nggak apa-apa, nggak nyadar namanya juga. Jangan disengaja aja. Jangan sengaja. Ya, kalau kesalahan dimaafin. Apapun. Baik, itu isti'adzah di surah At-Taubah. Nah yang terakhir, ini cara membaca isti'adzah di tengah surah. Di tengah surat. Nah, di tengah surat berarti kondisi kita habis kotok. Habis Isa baca Al-Quran, berhenti di tengah-tengah. Shadaqallahul azim. Subuh, sebelum subuh baca lagi, mau lanjutin. Berarti kan posisi tengah-tengah dia kan. Atas saya qulu sufaha atau tilkar rusul kalau di awal juz surah Al-Baqarah ini, juz kedua dan ketiga. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, isti'adzah tetap nomor satu harus ada tuh. Baik yang pertama tadi ya atau yang kedua
yang taubah ini, ataupun yang di tengah-tengah ini isti'adzah selalu ada. Nah, dengan bismillah gimana? Karena di tengah-tengah kan bismillah nggak ada. Yang tengah-tengah kan bismillahnya nggak ada. Apakah bismillah itu kita baca atau gimana tuh? Karena di tengah tuh nggak ada bismillahnya, bismillah di awal saja. Nah, ini ada penjelasan, lihat di halaman 139 tuh di atas. Di atas tuh ya, keterangan. Semua ulama sepakat bahwa surat At-Taubah dibaca tanpa basmalah, kecuali di tengah surat. Di tengah surat, berarti di tengah kan? Basmalah boleh dibaca setelah isti'adzah dan boleh tidak. Nah, kalau yang kecuali ini di tengah surah, basmalah boleh dibaca setelah isti'adzah atau tidak. Ini berlaku untuk semua surah, baik surah At-Taubah ataupun surah-surah yang lain. Ya, jadi At-Taubah yang tanpa basmalah itu berlaku hanya di awalnya saja. Adapun di tengahnya, semua para ulama itu mengatakan bisa pakai basmalah, bisa tidak, baik At-Taubah ataupun surat-surat yang lain, yang panjang tentunya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bismillah itu bisa dibaca atau juga tidak. Sehingga lihat di halaman 140 ada dua tuh cara bacanya. Satu tanpa basmalah, dua dengan basmalah. Kemudian bacaannya mudah ingatnya tuh, hanya qat'ul jami, waslul jami. Ya, yang dengan basmalah juga qat'ul jami, waslul jami. Berarti apa qat'ul jami di awal? Nomor satu ada qat'ul jami, apa maksudnya? Antara jami itu kan hanya dua saja kan? Isti'adzah dengan surat. Paham tidak? Yang nomor satu isti'adzah langsung dengan tanpa bismillah gitu. Kalau qat'ul jami yang kedua isti'adzah, basmalah, surat. Berarti dia sama dengan yang pembahasan pertama tadi itu. Bisa dipahami? Ya. Seluruh ulama sepakat bahwa di tengah surat basmalah boleh dibaca dan boleh tidak. Termasuk di surah At-Taubah. Ini hanya menguatkan tadi yang penjelas atau keterangan di surat Taubah itu. Nah, jadi ada berapa tuh caranya jadinya tuh? Ada 4 semuanya kan? Yang pakai yang tanpa basmalah ada 2, yang dengan bismillah juga ada 2. Nah, ini prakteknya, lihat saya ambil di sini surahnya, surah Al-Hujurat ya. Berarti yang pertama tanpa basmalah qat'ul jami, diputus semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah, di sini kan di tengah-tengah nih. Kalau kita lihat surah Al-Hujurat, ini posisinya ada di tengah. Di tengah surah Al-Hujurat. Ayat ke berapa nih? Ayat ke-12 ya. Berarti di tengah-tengah posisinya. Nah, di sini kita praktekkan tanpa bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru langsung ke surah. Nah, otomatis kalau kita membaca diputus isti'adzahnya, berarti kalimat ar-rajim panjang atau tidak? Panjang. Berarti mad arid lisukun ya. Tapi nanti kalau digabungkan seperti yang nomor 2 ini, berarti mad tabi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ini awal surah Qaf. Di halaman berikutnya surah Qaf itu ini. Wa laqad khalaqtal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini isti'adzahnya digabungkan dengan awal surah. Ini hanya contoh saja ya. Silakan bebas saja surat apapun silakan saja. Ini hanya sekedar contoh saja. Saya ambil dari surah Al-Hujurat di qat'ul jami'nya, waslul jami'nya di surah Qaf. Nah, yang kedua atau yang ketiga ya jadinya. Dengan bismillah nih, berarti
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallah. Ini di surah apa ini? Surah Al-Mujadilah kalau tidak salah ini. Ini juga posisinya ada di tengah gitu. Jadi antara a'udzu minasyaitonir rajim dengan bismillahirrahmanirrahim dengan alam tara ini dijadiin satu. Namanya namanya apa? Waslul jami'. Waslul jami'. Yang keempat ada qat'ul jami', diputus semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu. Bisa paham ya? Jadi kalau di tengah ada berapa jadinya? Ada 4. 2 tanpa basmalah, 2 lagi dengan basmalah. Semuanya sama, ada qat'ul jami, waslul jami. Qat'ul jami, waslul jami. Nah ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya. Minimal ilmunya sudah nyampe dulu ke kita. Nanti saat kita tilawah sendiri, silakan dipraktekkan masing-masing. Saat kita membaca di tengah surah Al-Imran umpamanya, ini ada 4 cara dengan basmalah ataupun tanpa basmalah. Ustaz, kalau sempat dengar dulu Qari dulu tuh dia tuh baca satu surat potongan gitu. Selesai ini. Nah, sebelum pindah ke potongan surat lain tuh dia takbir. Allahu Akbar. Ya, itu ada penjelasan juga, ada para ulama juga. Jadi setiap surah itu ada di tajwid, buku tajwid, Mustalah tajwid kalau tidak salah. Tapi ijtihad para ulama aja. Setiap habis surah Al-Baqarah mau baca apa gitu. Habis surah 30 baca apa gitu. Seperti di Alaihissallahu bi'akamil hakimin, ada kalimat bala dan seterusnya kan, ada kalimatnya. Karena memang itulah bagian dari respon kita. Ini kan para ulama juga mempraktekkan, Rasul juga mempraktekkan sih. Seperti dalam sholat Rasulullah SAW ketika sedang sholat, disebut dalam hadis yang dibaca ayat tentang surga, Nabi doa dulu tuh, baru lanjut lagi. Ketemu ayat neraka, berarti dulu minta jauhkan dari neraka, lanjut lagi gitu. Jadi merespon ayat. Termasuk juga kalau kita saat tilawah sendiri nih, lagi tilawah kita membaca ayat tentang golongan ahli surga, berhenti sejenak, berdoa kita kalau mau mah, ya Allah jadikanlah saya di antara mereka ya Allah. Lanjutkan tilawahnya. Ketemu ahli neraka yang sedang disiksa tuh, doa lagi, ya Allah saya berlindung padamu dari siksa neraka. Berarti kita faham dengan apa yang kita baca. Selama ini kayak gitu nggak? Atau pernah nggak kayak gitu? Kalau nggak berarti kita tidak pernah faham apa yang kita baca. Lurus aja berarti. Nah itu. Para ulama sampai seperti itu dia. Bahkan di antara mereka karena fahamnya mereka maya, kalau tilawah nyiapin buku kertas. Nanti ketika dia baca ditulis sama dia, hari ini Allah ngasih pesan ke saya supaya ini gitu. Iya, yang dibaca. Umpamanya ayat pertama Al-Baqarah kan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti Allah nyuruh saya salat, Allah nyuruh saya bersedekah. Diamalkan itu. Nanti besok ngebaca lagi apa? Allah suruh menjauhi apa? Jadi apa yang dia baca itu dicatat poin-poinnya. Ada yang kayak gitu. Kita pernah kayak gitu seumur-umur? Enggak pernah. Berarti kita tidak paham apa yang kita baca. Dan kaum muslimin banyak yang meninggal dunia, dia tidak pernah tahu isi Quran. Banyak. Bahkan bukan isi Quran saja, ngajinya pun mungkin banyak yang belum bisa barangkali. Sudah meninggal dunia aja gitu, nggak bisa ngaji. Boleh jadi. Padahal Masya Allah ini, Al-Quran ini luar biasa ini. Hidangan Allah katanya untuk manusia ini. Hidangan. Artinya hidangan itu apa tuh? Artinya kayak makanan yang terhidang, silahkan disantap istilahnya. Silahkan dinikmati gitu. Ini
Ini kan satu-satunya kitab suci yang dijaga, asli dijaga. Artinya pada masa Nabi bahasa Arab, ini juga bahasa Arab. Kenapa asli? Karena bacaan Quran ini bacaan salat kita. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kitab sucinya tidak dibaca dalam ibadah mereka. Nggak ada dibaca-baca. Nggak ada istilah barang siapa yang baca satu huruf kemudian nanti akan dapat pahala satu hurufnya. Nggak ada. Kenapa? Karena yang mereka baca bahasa Indonesia sekarang. Gimana mereka akan dapat pahala coba dari bacaan-bacaan mereka? Bahkan mereka sendiri tidak menguasai isinya apa. Makanya orang-orang Nasrani terheran-heran kalau ada orang Islam yang paham ngasih tahu itu di kitab suci kamu atau kitab suci yang kamu anggap suci itu ternyata kok ada informasi-informasi yang kurang baik gitu. Tidak mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pas dibukakan ayat berapa, pas lihat betul saja. Ya mereka bingung, ini firman Tuhan atau bukan? Bahkan ini acak-acakan kan karena mereka kan tidak ada teks aslinya. Teks aslinya itu nggak ada gitu. Sehingga semuanya terjemahan, seluruh dunia terjemahan. Karena terjemahan maka beda-beda tuh penerjemahnya. Karena beda penerjemahnya maka beda juga istilahnya. Kayak di Tuhannya beda-beda. Kalau kita makan seluruh dunia nama Tuhannya siapa kita itu? Allah aja. Mereka di Indonesia Yesus. Di Amerika Jesus atau apa gitu pakai J ya. Entah di tempat lain entah apa namanya. Beda-beda dia. Kita mah satu aja, Allah aja. Di ujung dunia paling manapun sebut man rabbuka ya Allahu Rabbi. Allah aja. Ini hidangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kaum musliminnya sudah banyak meninggalkan Al-Qur'an. Tidak lagi membacanya, tidak lagi mempelajarinya, tidak lagi mengambil ilmu dari Al-Quran ini. Padahal Masya Allah Al-Quran ini mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Ya, mukjizat terbesar panjang masa ini. Usianya sudah hampir berapa? 1900, sekarang 147. 147 dilihat dari hijrah. 14 berapa? 26. 14 awalnya kan 1447. Sekarang kan hijriah. Nah, ditambah 13. Berapa tuh? 1460. Nah, itu. Ini uniknya Masya Allah. Satu huruf pun nggak ada yang hilang. Coba. Selama 1000 tahun sekian itu. Kata kita menghilang 1, 2 gitu kan. Umpamanya pas sampai ke kita huruf qafnya nggak ada gitu. Huruf wawunya nggak ada gitu satu. Ini usianya 1000 tahun lebih, tapi dia masih asli seperti yang ada pada masa Nabi. Nggak ada yang hilang huruf-hurufnya itu. Ini kan keunikannya luar biasa ini. Kalau bukan ini dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin seperti ini. Seperti orang-orang Nasrani pada ngilang tuh banyak yang hilang. Bahkan saya ngikutin beberapa kali dialog atau debat ya Islam Kristen itu banyak atau ada di apa gitu. Dia tuh nggak ada ini yang nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya umpamanya nih ayat sekian gitu, nggak ada teks ininya, nggak ada isinya, nggak ada, kosong aja ayatnya ini kosong. Tetapi di bahasa Indonesia ada gitu. Jadi yang teks berbahasa Ibrani atau bahasa apa gitu kosong gitu, cuma ada angkanya doang. Tapi pas di Indonesia itu ada lengkap. Berarti yang ngisi itu siapa itu yang ngisi yang kosong itu? Dari mana diambilnya itu coba? Karena Allah sudah ngasih tahu kan mereka itu terbiasa membuat tulisan gitu. Kemudian kata mereka ini adalah firman Tuhan. Mereka biasa itu kayak gitu. Allah nyebutin dalam Al-Quran. Artinya proses itu sudah terjadi saat Quran turun atau sebelum Quran turun sampai hari ini. Diedit lagi sama dia, dipindahin lagi ini seterusnya. Pun dia bilang ini firman Tuhan. Kalau di kita mah udah nggak layak itu. Udah nggak bisa dijadiin sumber hukum. Iya. Jadi kalau orang Nasrani itu pinter-pinter orangnya mah, tapi babnya bab ketuhanan kok kayak bodoh gitu. 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Itu pinter namanya. Ini mah 1 tambah 1 tambah 1 1. Gimana coba itu? Kok bisa itu? Tuhan kami memang katanya 1 kata dia. Tapi satunya
mereka dengan satunya kita beda. Kalau kita satunya satu murni, esanya murni, kita nggak ada tambahan lagi. Tapi mereka mah 3 itu dari 3 unsur. Logikanya susah. 3 pribadi, Allah, Nabi Isa, Malaikat Jibril, disatuin tuh, jadi Tuhan katanya itu. Jadi bingung, kapan dia sebagai Malaikat Jibril, kapan dia sebagai ini, kapan dia sebagai Tuhan. Jadi bingung dia itu. Tapi itu keyakinan mereka, doktrin saja. Karena doktrinnya sudah kayak gitu, sekalipun ayatnya nggak sesuai dengan doktrin itu, tetap doktrin nomor 1. Maka kata Nabi Isa, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Udah jelas itu Tuhan Esa kan? Tapi kata dia, enggak, Esa itu maksud itu ya 3 jadi 1 gitu. Jadi doktrin dulu yang mereka yakini, ayat-ayat ini dibawa ke sini. Kata kita makan doktrin buang, kita langsung ke ayatnya, ke kitab sucinya. Makanya dikatakan bahwa musuh orang Nasrani itu adalah kitab sucinya sendiri. Jadi yang menghantam mereka itu kitab sucinya sendiri gitu, yang menghantam akidahnya. Ya, terus kenapa mereka masih eksis? Karena ayat-ayat yang bertabrakan, yang aja itu nggak disampaikan oleh pendeta. Pendeta menyampaikan yang ini aja gitu, yang sesuai aja. Pokoknya siapa yang sudah dibaptis, siapa yang sudah menerima Yesus, kata dia, berarti akan selamat. Gitu begitu aja, itu muter-muter di situ aja dia. Muter-muter di situ aja. Karena memang katanya ada persepuluhan itu. Persepuluhan itu. Masalah ada satu orang Sukabumi, bukan Sukabumi apa? Orang Kuningan. Dia dulunya Nasrani, masuk Islam, dan dia jadi pendakwah. Tapi dakwahnya itu dengan caranya, karena dia menguasai kitab seorang Kristen, dakwahnya di situ. Enak dialog dia itu. Apakah kata orang Kristen ada nama Muhammad di di Bible? Kata dia itu ada katanya. Namanya ada, langsung ada. Pas dicek memang ada ternyata. Cuma kalau di yang Indonesia nggak ada. Jadi kalau kita cari di pencarian tuh ada umpamanya Alkitab umpamanya ada pencarian, kita tulis nama Muhammad di situ, nggak akan ada nama Muhammad itu. Kenapa? Karena nama Muhammad sudah diterjemahkan. Nggak ada nama asli Muhammadnya, nggak ada, diterjemahin. Tapi di teks yang berbahasa Ibrani sampai hari ini kalimat Muhammad masih disebut, Muhammad masih disebut, masih ada gitu. Tapi tadi itu tidak jujur mereka menerjemahkan. Kata kita mau kalau di Muhammad tulis di terjemahan. Tapi orang yang di sini Indonesia diganti. Biar apa? Biar orang tidak tahu kalau ada nama Muhammad di situ. Karena kalau ada, berarti yang benar yang Islam nih. Gitu. Pembohong. Makanya ada yang mengatakan, saya pernah baca sebuah buku, orang yang paling takut dengan Allah di agama Islam adalah para ulamanya. Gitu. Tapi orang yang paling tidak takut sama Allah di agama Kristen dan Yahudi, ulamanya. Iya. Bohong. Karena orang punya kepentingan tadi itu. Kalau mereka membuka, ya nanti perpuluhannya nggak jalan. Ya kan, kalau punya uang 10 juta, setornya 1 juta kan. Dikalikan semua jamaatnya berapa itu coba. Kan banyak mereka punya perusahaan-perusahaan besar. Kalau 1 M berarti berapa itu? Ya kan gede juga tiap bulan itu. Maka mereka hidup dari situ. Tapi sekarang alhamdulillah dengan banyaknya tadi yang orang-orang yang mu'alaf kemudian berdakwah, itu banyak orang Kristen yang masuk Islam di Indonesia. Dengan gencarnya mereka melalui channel-channel YouTube atau TikTok atau apa, Masya Allah. Itu saya lihat penontonnya dari ribuan orang penontonnya itu. Artinya kita yang kaum muslimin semakin yakin dengan kebenaran Islam, dan mereka semakin ragu dengan keyakinan mereka. Lihat aja tuh Kohden Ditan, yang lain itu kawan-kawannya. Banyak ternyata, bukan hanya beliau doang. Setelah itu banyak. Karena kalau di YouTube mah kita ngeklik satu tentang tema itu, serut semua tema yang lain kan ada kan. Orang yang lain ada di tema yang sama. Gitu begitu. Baik, kembali ke pembahasan kita. Berikutnya di halaman 143. Cara membaca basmalah di antara 2 surat. Di antara 2 surat. Berarti kalau di antara 2 surat
berarti surat apa ini? Yang biasa pernah dipraktekkan surat-surat pendek mungkin ya. Surat-surat pendek mungkin. Dari surat pendek nyambung dengan surat pendek berikutnya gimana gitu. Karena biasanya, tapi bisa saja sih prakteknya bisa saja ya, sekalipun surat panjang juga bisa. Yang pertama ada boleh dan tidak boleh. Nah, tidak boleh tadi sudah saya sampaikan. Yang boleh yang mana? Satu, qat'ul jami, waslul jami, qat'ul awal waslul tsani bis salis. Nah, kalau di antara dua surah, nah di sini qat'ul jami memutus akhir surah. Karena posisinya di akhir nih ya, di antara dua surat. Berarti kan yang kita awali adalah akhir suratnya, bukan isti'adzahnya. Kan babnya bukan isti'adzah nih. Tapi istilahnya sama, qat'ul jami isti'adzahnya, waslul jami, tetapi dimulai dari mana gitu. Dimulai dari akhir surat pertama, masuk ke basmalah surat kedua, dan awal surat di surah kedua. Ya kan? Karena kalau kita selesai di ujung surah Al-Ikhlas umpamanya, pas kita mau masuk ke surah Al-Falaq, itu kan nggak perlu baca bismillah kan, nggak perlu baca isti'adzah kan. Jadi dari situ langsung ke bismillah, langsung ke surah, gitu kan. Berarti kita ngitungnya akhir surah itu, gitu. Yang pertamanya, yang kedua bismillah, yang ketiga awal surah. Di sini ada qat'ul jami, akhir surah, basmalah dan awal surat diputus semua. Seperti biasa, yang biasa kita baca itu. Bukan itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Putus, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Qul a'udzu birabbil falaq. Putus. Ini namanya qat'ul jami'. Ada waslul jami'. Waslul jami berarti akhir surah digabung langsung dengan basmalah, digabung dengan awal surat. Itu waslul jami. Nah, boleh dua-duanya. Baik yang qat'ul jami atau waslul jami juga boleh dua-duanya. Hanya saja kita tidak pernah mempraktekkan waslul jami, ataupun pernah mungkin jarang. Biasanya qat'ul jami semua. Yang pertama. Yang kedua, qat'ul awal waslul tsani bis salis. Qat'ul awal berarti apa itu? Memutus akhir surat diputus. Kemudian bismillah dengan awal surah itu disambung. Contohnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu boleh itu. Jadi bismillah itu dia enggak disambungkan dengan akhir surah. Makanya ini boleh dua-duanya, tiga-tiganya. Nah, yang terakhir yang tidak boleh adalah waslul awal bisani wa qat'us tsalits. Nah, ini yang tidak boleh. Waslul awal menyambungkan pertama, bisani dengan yang kedua. Apa pertamanya? Akhir surah. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh. Jadi akhir surat dan basmalah disambung, awal surat diputus. Ini bacaan yang tidak boleh. Paham tidak? Ustaz, pada qat'ul jami akhir surat sebelum basmalah kita itu isti'adzah dulu, boleh? Akhir surat. Isti'adzah itu adanya di awal. Awal pembacaan. Kalau kita sedang di tengah-tengah nggak perlu. Kayak gini nih, kita sedang barengan. Yang pertama isti'adzahnya. Tidak perlu setiap orang baca isti'adzah, nggak perlu. Cukup di awal para jali mulai berarti isti'adzah. Kesananya nyambung aja terus. Awal baca saja. Tidak kemudian karena adalnya padalnya fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu hendak baca Quran. Ini kan sedang membaca nih udah nih.
Berarti udah dari awal, berarti tidak perlu lagi. Kalian bukannya satu orang, orang per orang. Apa? Kamunya itu bukannya orang per orang. Kamunya itu ke Rasulullah. Kamunya ke Rasulullah sebenarnya kan kalau di ayat itu. Tetapi kan karena Al-Quran kan bukan untuk Rasul, dan yang baca Quran kan bukan Nabi doang, makanya bisa untuk semuanya. Tapi para ulama, saya ketika talaki dengan guru saya kayak gini persis, ada sekitar 20-an kali dengan orang-orang Yaman, orang Indonesia 2 orang, saya dengan orang Tasik, si Ustadz Zamzam. Sekarang punya pesantren besar beliau di Tasikmalaya, di Cintawana itu, namanya Qasrul Muhajirin. Kalau kita ketik di YouTube tuh ada pesantren beliau, ada beliaunya di situ, Qasru Al Muhajirin. Dulu beliau sekolah di Yaman, kalau salah 2 tahun, lalu pindah ke Ummul Qura. Saya nggak ketemu lagi sama beliau sampai sekarang. Terakhir kemarin teleponan ngajak saya ke Tasik. Kalau lagi Tasik katanya mampir ke sana. Pas saya lihat di YouTube ternyata Masya Allah pesantrennya sudah pesat beliau, udah bagus pesantrennya. 2 orang, saya dan beliau. Nah, salah satu yang saya masih ingat sekali, ini terkait masalah baca isti'adzah. Jadi ada kawan yang pas dia giliran baca isti'adzah lagi. Kata guru saya, cukup isti'adzahnya yang pertama aja. Gitu. Kan ini dianggapnya kayak 1 orang lah dianggapnya ini. Karena 1 kali bacaan. Nyambung, karena kita nyambung. Cukup isti'adzah 1 aja. Jadi tidak setiap orang seorang. Kenapa? Karena kita kan baca Quran kan nggak beda-beda. Kita membaca surah yang sama kan, maka kita lanjutin aja. Yang orang pertama ayat 1, yang kedua ayat kedua, ayat ketiga, kan bukan beda surat kita. Maka tinggal lanjutin aja gitu. Wallahu a'lam. Ya. Nah ini prakteknya mudah sekali ya. Minimal yang kita pahami adalah itunya tuh. Intinya di situ. Adapun ke bawah ini hanya contoh-contoh saja. Bisa difahami? Baca tafsir ini Quran aja. Nah, kecuali gini. Nah, kita lagi ngaji nih. Habis ngaji ngobrol yang lain, nggak sesuai dengan tema yang sedang. Kalau masalah tajwid kan ini, kita lagi ngaji, kemudian ada tajwid yang perlu saya jelaskan. Nah, maka mulai laginya lanjut aja gitu, baca Quran tanpa isti'adzah. Tapi kalau kita lagi baca Quran, kemudian ngelor ngidul ngomongnya kemana-mana, berarti dianggap sudah terputus tuh. Pas mulai lagi, isti'adzah lagi. Iya. Atau ada orang baru datang, kita sedang ngaji, 1 orang baru datang, pas giliran dia, berarti dia baca isti'adzah. Karena dia belum baca tadi. Iya. Kalau dia tadi hadir semua sih dianggapnya udah ikut isti'adzah kan. Cuma karena dia baru datang, maka dia sendiri isti'adzah. Nah gitu. Kalau dibaca Al-Ikhlas bahkan 3 kali. Yang pertama baca daerah dulu baca juga. Terus yang kedua langsung aja. Kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya berapa kali? Iya. Di awal aja. Awal aja udah. Terusnya mah Bismillah aja. Bismillah aja. Kayak kita baca ma'tsurat, itu kan banyak surat-surat tuh. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan kita nggak baca lagi isti'adzahnya kan. Cukup isti'adzahnya itu di awal tuh. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Langsung gitu. Terus setelahnya kan ada 3 surat terakhirnya yang terikul, bismillah aja langsung, bismillah tanpa isti'adzah lagi. Gitu. Jadi isti'adzah lebih ke apa ya? Permulaan. Kalau ada orang yang baru nyampe, baru datang, berarti dia belum mulai. Berarti permulaannya di isti'adzah dia sendiri. Jadi sesuai dengan perintahnya di awal. Nah, guru saya pernah menyebutkan, saya juga nggak ngeh sebenarnya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau kita mau ngaji baca isti'adzah? Apa rahasianya? Kita makan ngikutin itu aja, ngikutin Allah Subhanahu wa taala saja. Kata dia, karena saat kita baca Al-Quran, maka setan itu berusaha supaya kita gagal nggak baca Quran. Jadi berusaha menggagalkan kita. Ya, setan mengganggu. Saat kita memegang Quran saja, katanya setan itu udah nggak suka dia. Apalagi kemudian kita membacanya, itu lebih tidak suka lagi. Nah, maka biar kita tidak diganggu saat membaca Al-Quran, maka baca isti'adzah.
Kadang isti'adzah juga sudah dibaca, baru satu halaman sudah ngantuk. Ya kan, agak godaan tuh. Kalau kata kita tidur sudah cukup gitu kan, kenapa masih ngantuk juga? Nah kalau itu kondisinya, coba kita mujahadah. Apa arti mujahadah itu? Kita lawan. Jangan pas ngantuk, shadaqallahul azim. Akhirnya kita dapat segini doang. Coba kalau kita pindah, khawatir di situ ada setan tuh. Kita pindah ke tempat lain, baca sini. Ke tempat lain, baca ini. Anehnya sekalipun kita ngantuk baca Quran, kalau buka WA ngantuk nggak tuh? Ngilang ngantuk tuh tiba-tiba. Tiba-tiba langsung hilang ngantuknya. Iya, Masya Allah itu ya. Makanya tipu setannya pakai WA sama kita itu. Pas ngantuk baca itu sebentar, setelah cenghar, nah langsung baca lagi. Mungkin bisa begitu caranya. Cuma siapa yang bisa kayak gitu kalau sudah megang HP terus puter, akhirnya shadaqallahul azim ininya makan. Ah begitu. Kalau para ulama kalau sebelum sholat, ini kan sholat kan diawali dengan takbir, dengan salam. Kalau sebelum takbir apapun katanya boleh dilakukan. Mau ngobrol dulu, ya kan? Makanya itu yang pendapat ini yang dipakai oleh siapa? NU diantaranya, mereka membaca lafadz usolli. Ya, tapi ini babnya karena bab fikih khilafiyah, ini babnya bab khilafiyah. Ada yang mengatakan nabinya nggak baca, berarti enggak. Nah, berarti dia sesuai dengan apa adanya ini kan. Tapi yang membaca usolli diantaranya alasannya apa? Kan sholat mendefinisinya diawali dengan takbir, kan belum takbir saya mah kata dia. Masa belum takbir dianggap gitu? Ada kalau sebelum takbir boleh ngobrol, kenapa saya baca usolli nggak boleh? Itu pendapatnya yang baca usolli. Intinya kalau malah masalah fikih mah luas, ya. Kita kiaskan aja dengan usul atau dengan yang lain, isti'adzah atau apa begitu kan. Ini kan kita supaya kita tidak diganggu kan, makanya kita baca isti'adzah. Ada juga orang yang saya dengar itu bukan hanya isti'adzah saja, tapi dia baca surah An-Nas. Was-wasil, karena sisi was-was kan supaya tidak diganggu. Tapi tetap aja pas sholat diganggu juga sama. Ya, di antaranya agar setan tidak mengganggu kata Nabi, kaki itu harus nempel. Cuma kan tidak semua orang paham tentang itu kan. Saya tempelin kaki saya ke orang itu narik lagi kakinya, semakin kecil. Saya semakin gede. Jadi nggak enak saya kan. Akhirnya udah berarti saya kata saya nggak paham nih orang nih. Udah normal lagi saya akhirnya. Maksudnya dia semakin mengecil gitu jaraknya tuh. Saya semakin lebar kaki saya. Akhirnya lah kata saya. Karena memang perlu edukasi. Kalau dia nggak ikut ngaji, sulit dia untuk memahaminya. Kan kalau kita ngelihat dalam hadis Nabi kan betis dengan betis, bukannya ini dong nih. Betis dengan betis, pundak dengan pundak, itu kayaknya sempit banget tuh sholat itu. Kalau sudah kayak gini, kira-kira setan masuk apa enggak tuh? Karena kata Rasulullah SAW, setan itu akan ada di sela-sela itu, ya kan? Di sela-sela kaki orang dan itu. Kalau di kampus dulu kita itu orang Yaman itu, kalau kita sholat nih, kita dengan kawan ada space segini aja nih, satu jengkal. Pasti orang Yaman dari belakang langsung masuk ke situ. Makanya kita itu kadang kita lebarin biar orang Yaman gak masuk. Karena mereka kan tahu hadisnya itu kan lebih utama depannya katanya. Kalau segini langsung kita tutup. Kalau enggak space kecil itu orang yang makan masuk. Kadang sampai gini kita itu. Karena kan nggak muat tuh harus segini. Iya. Mereka itu tahu keutamaan sop pertama, hanya saja datangnya terlambat, itu doang tuh. Kayak di Yaman juga sering tuh, sehingga ada yang ditanyakan ke Syekh. Ada orang nggak tahu di sini ada nggak di sini. Dia tuh ingin sop pertama terus, tapi datangnya kan terkadang akhir. Terus gimana caranya? Sorban dia taruh di situ. Iya, sorbannya pecinya. Itu di kampus itu kayak gitu. Jadi dekat Pinguaman itu sorban semua, sorban. Orangnya emang nggak ada. Akhirnya orang yang datang ke sini mau ke situ kan ada sorban orang. Nggak enak akhirnya kan, nggak enak. Akhirnya ditanyakan ke saya gimana hukumnya, katanya orang yang naruh sorban doang, orang yang nggak ada. Kata saya nggak boleh katanya, nggak boleh. Al awal fal awal, yang datang duluan yaitu dia. Kalau dia nggak duduk di situ berarti dianggapnya nggak ada. Jangan sorbannya doang di situ.
Kadang udah komat gitu, orangnya belum datang, sorbannya udah di situ. Iya, itu masalahnya tuh. Dia kan kadang orang ke kamar mandi kemana kan? Kalau lagi sakit perut, berlama-lama dia sampai komat. Terus gimana tuh ada sorban orang di situ? Nah, jadi walau yang jelas ini masuk ke khilafiyah ya pembahasannya. Ya ada yang mengatakan selama belum takbir sih apapun katanya bisa dilakukan. Tapi ini pendapat yang membolehkan. Ada juga mungkin pendapat yang tidak membolehkan sesuai dengan yang hadis, salat itu dengan takbir Allah Akbar aja udah gitu tanpa ada bahasa apapun. Bahkan usoli pun nggak disebutin. Kalau tidak salah di buku Hasan yang Persis ya, baca usoli itu termasuk babnya bab bid'ah mereka itu. Bab bid'ah. Tapi ini khilafiyah sih, kalau khilafiyah mah luas, artinya kita tidak bisa menyalahkan orang karena mereka melakukan itu juga pembahasannya panjang dan kitanya belum mendalami gitu. Kita baru ngaji sekali doang, ngedengar kata Ustadz itu bid'ah atau ya bid'ah gitu. Padahal kita juga belum mendalami apa itu permasalahan yang terjadi. Kecuali umpamanya kita sudah mempelajarinya, alasan mereka kenapa begitu, kita sudah memahaminya, dalilnya, baru kita bisa mengatakan bid'ah umpamanya. Tapi kalau kitanya belum, lebih baik kita nggak dulu khawatir diajak dialog sama orang yang itu kita yang nggak punya dalil, itu kamu nggak tahu apa-apa katanya. Nah itu. Seperti ada ustadz yang itu di YouTube banyak tuh ya, ustadz mungkin agak keras dia menyampaikannya sehingga ada pihak-pihak yang tersinggung. Nah, akhirnya ustadz itu diajak dialog dengan tokoh NU siapa tuh Idrus Ramli atau apa gitu. Dia kan kajian kitabnya tuh banyak dia itu. Kan pesantren NU kan ilmu alatnya kuat deh, nusarofnya kuat. Nusarofnya kuat. Nah ketika ustadz yang keras itu disuruh baca kitab kuning, nggak bisa. Kamu kok bisa kuning, baca aja nggak bisa. Sudah nyalain orang. Nah gitu kan jadinya begitu. Makanya kalau kita mau seperti itu, ya minimal untuk pribadi lah gitu ya. Untuk pribadi sih nggak jadi masalah. Saya dengar dari ustadznya kayak gini umpamanya. Ini untuk saya pilihan saya, ini yang saya pegang, nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian kita ucapkan kemana-mana, kitanya tidak punya ilmunya di situ, nah khawatirnya tadi itu. Akhirnya orang kesinggung, diajak dialog, ternyata kita nggak punya ilmu gitu. Ilmunya ilmu katanya. Ilmunya katanya. Ya baik, lanjut dulu. Ini selesai ya. Nah, masuk ke yang terakhir. Enggak, belum terakhir. Halaman 146. Cara membaca akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Nah ini. Kenapa ada pembahasan lagi? Karena di surah At-Taubah nggak ada bismillahnya tuh. Saat surah Al-Anfal berakhir dan kita mau langsung lanjut tilawah, gimana tuh? Nah itu. Karena terkadang kan itu kan nggak di akhir Anfal Qul Azim, terkadang dilanjutin. Kalau berhenti sih nggak jadi masalah, kotok itu ya. Ini kan kita mau baca terus nih, terutama saat Ramadan biasanya kan targetnya belum selesai. Maka ada di 3 kondisi. Yang pertama adalah waqaf, yang kedua adalah wasal, yang ketiga adalah as-saktu atau saktah. Waqaf itu artinya apa? Waqaf itu artinya di awal pernah kita bahas. Bedanya apa waqaf dengan saktah? Kalau waqaf berarti nafas. Kalau saktah nggak nafas. Ya. Tapi saktah ini dia tidak di semua surat, hanya di surat tertentu saja. Ada 4 itu kan, di surah Yasin, ada di surah Al-Kahfi, di surah Al-Mutaffifin, di surah Al-Qiyamah, atau mungkin yang boleh di surah Al-Haqqah. Itu sisanya nggak ada gitu. Atau di sini ada nih, di sini ada gitu ya. Tidak di semua surat maksud saya untuk saktah itu. Seperti kita gini, kita lagi sholat sendirian. Karena surat Al-Ikhlas pendek, kata kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tanpa nafas, lurus saja gitu. Boleh nggak tuh? Kayak saktah jadinya kan kita nggak nafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Enggak nafas-nafasnya itu. Itu saktah berarti. Sebab kalau kita mengacu kepada hukum tajwid, saktah itu hanya di situ tempatnya itu, di 4 yang tadi itu.
Dengan di sini nih Al-Anfal tuh. Kalau mau di situ berarti diwasalkan semua. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disambungin. Atau napas qul huwallahu ahad. Berarti pelan-pelan kan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada putus-putus begitu. Napas. Itu namanya waqaf. Yang kedua adalah wasal. Kalau wasal lanjutin kan? Sakta itu artinya berhenti sejenak tanpa nafas. Nah ini cara membaca akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Ada 3 cara. Yang pertama qaf, berhenti di akhir surat Al-Anfal dan memulai surat At-Taubah tanpa membaca basmalah. Akhir surat Al-Anfal dibaca mad arid lis sukun. Coba buka Qur'annya. Buka Qur'annya langsung prakteknya. Halaman 186. Buka halaman 186. Bismillah. Bismillah. Udah ketemu? Nah, di akhir surah Al-Anfal apa bunyinya? Alim kan? Innallaha bikulli syai'in alim. Alim itu alimun asalnya. Nah, cara pertama adalah berhenti di akhir surat Al-Anfal dan memulai surat At-Taubah tanpa membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi seolah-olah At-Taubah dengan Al-Anfal ini satu surat. Jadi enggak ada pemisahan seolah-olah ya. Terus saja ini berhenti langsung lanjut begitu. Ini cara pertama. Berarti alim dibaca pada sukun seperti biasa. Seperti biasa ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah wasol. Lihat, menyambungkan akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah tanpa baca basmalah. Dibaca dengan cara iklab. Kenapa iklab? Karena ujungnya kan alimun. Nah, tanwin depannya apa? Ba. Itu iklab berarti. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, cuma tadi pasti kalau kita baca seperti itu napas kitanya habis. Bagusnya memang kayak tadi aja tuh nggak usah diwasolin. Ya, udah berhenti aja gitu dianggapnya ini. Tapi ini kita sedang berbicara tentang cara baca bolehnya, boleh dan tidaknya. Ini artinya dibaca wasol boleh gitu kan, dibaca kotok juga boleh. Kalau tadi kan kotok namanya, al-qot'u berarti diputus. Jadi dibaca iklab. Nah yang ketiga dibaca saktah, berhenti di akhir surat Al-Anfal dengan mad arid lis sukun tanpa nafas. Kemudian disambung dengan awal Taubah tanpa baca basmalah. Berarti alim. Berhenti tanpa nafas baru baro gitu. Tapi enaknya yang mana? Yang pertama. Iya. Karena terkait masalah napas. Napas kita takutnya enggak kuat ya. Nah itu. Nah begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi akhir Al-Anfal itu bisa dibaca biasa normal, dianggapnya satu surah itu
Yang kedua dibaca wasol. Kalau wasol berarti apa? Iklab, karena alimun tanwin, baknya ketemu dengan ba berarti iklab. Makanya kalau di Quran saya ujungnya mim kecil. Di situ ada nggak mim kecil? Kalau dicetakan Timur Tengah mungkin ada. Ada itu Timur Tengah juga. Ah itu udah itu standar. Kalau Indonesia di alimun ada mim kecil nggak menunjukkan iklab? Nggak ada. Iya. Iya. Kalau dicetakan Timur Tengah ini setiap akhir surah yang ujungnya tanwin pasti dikasih mim kecil. Terutama lihat di surah apa namanya, di surah juz 30. Pasti itu. Tapi di sini alifnya bukan tanwin. Apanya? Alifnya bukan tanwin. Iya, dia kalau ada mim kecil hanya domah doang biasanya. Hanya domah doang, menunjukkan iklab. Bukan tanwin lengkap, hanya domah kemudian dikasih mim kecil. Itu cara penulisannya di mana. Ini kayak ini juga nih. Coba nih di ujung di akhir surah. Coba surah Al-Ikhlas. Di ujung. Tapi ini Quran Timur Tengah ya. Coba akhir surat Al-Ikhlas kalimat ahadun. Ada mim kecil nggak? Ada. Indonesia nggak ada ya? Iya. Ain. Kalau di yang cetakan Timur Tengah standarnya ada mim kecil. Kenapa mim kecil? Emang iklab itu? Iklab kalau dilanjutin ke depan. Kenapa? Karena ketemu dengan ba. Mana baknya? Bismillah. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Lanjut seterusnya. Oh gitu. Lihat juga di surah Al-Masad tuh, surah Al-Lahab. Al-Lahab ujungnya kan fi jidha hablum mim masad. Tapi kan masadin asalnya, tanwin dia. Kalau lanjut ketemu bismillah jadi iklab. Mim masadim. Ah gitu. Bismillah dengan bismillah. Bukan dengan al-surat. Kenapa? Karena di bismillah itu jangan diloncat, harus dibaca. Kalau memang dia ada bismillahnya. Nah gitu. Mimnya kalau di Indonesia nggak disertakan. Yang Pak Budi kayaknya ada, karena dia ngikutin standar Timur Tengah. Nggak ada juga. Yang di akhir ini kalimat surah Al-Ikhlas ahadun, ada mim kecil nggak? Ayat terakhir. Walam yakul kufuwan ahadun. Nah itu ada mim kecil nggak di ujungnya pojok? Al-Ikhlas. Quraisy. Ada. Nah, berarti yang cetakan kita saja yang tidak sama. Kan ini ijtihad semuanya ya. Pernah kita sampaikan ini ijtihad. Karena kalau pada masa Rasulnya itu kan huruf itu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya pada masa Nabinya. Nah kesini diperbaharui lagi, dikasih warna, dikasih tajwid, dikasih tafsir, semakin lengkap. Ya. Baik, lanjut lagi. Kalau sudah paham, di terakhir halaman 148. Ini praktek surah Al-Anfal. Surat Al-Imran. Coba silakan dibuka surah Al-Imran. Al-Imran. Jangan salah baca ya, bukan Al-Imran, tapi Ali. Ya Al-Imran. Dulu ada orang jemaah haji, saya kebetulan ikut bimbing di situ. Nama jamaah namanya Ali. Saya pikir Ali pakai ain. Namanya siapa? Ali Imran katanya. Namanya Ali Imran. Sesuai dengan nama ini, nama surah Ali Imran.
Berarti kalau Ali Imran nulisnya pakai bukan pakai ain tapi pakai hamzah ya. Ali itu artinya keluarga. Nah, lihat di awal surah Ali Imran ini ternyata ada cara baca khusus. Nah, sudah ketemu semuanya? Di halaman 50. Halaman 50. Nah, sambil dibuka sambil lihat buku. Cara membaca awal surah Ali Imran ayat 1 sampai ayat 2. Cara baca yang pertama dibaca waqaf, yang kedua dibaca wasol. Dibaca waqaf ada satu cara, dibaca wasol ada dua cara. Dibaca waqaf dibaca seperti biasa, yaitu ayat 1 dan ayat 2 dipisah, berarti qat'ul jami', dengan memanjangkan mim kedua pada lafaz alif lam mim 6 harokat. Kenapa mim 6 harokat? Karena di situ mad apa? Mad lazim. Ya, jadi putus. Yang kedua dibaca wasol. Tadi kan diputus nih, sekarang dibaca wasol. Nah, saat dibaca wasol ada dua caranya. Pertama, huruf mim kedua pada lafaz alif lam mim dibaca 6 harokat, kemudian disambung dengan ayat kedua dengan memberikan harokat fathah pada huruf mim tersebut. Kenapa dikasih harokat fathah? Karena mimnya kan sukun, alif lam mim kan sukun tuh, ya sukun. Nanti kalau diwasol maka mim yang tadinya jadi mallah jadinya kalau diwasol mallah, ya. Hanya bedanya di mimnya, ada yang tetap panjangnya 6 lazim, ada yang kedua dibaca 2 harokat saja, dianggapnya mad sukun. Dalam mad sukun saat diwasol berapa harokat? Mad sukun saat diwasol A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kan diputus kan? Panjang tuh. Kalau wasal a'udzu billahi minasyaitonir rajim bis, langsung kan 2 harokat doang. Nah, ini juga sama di sini untuk yang kedua. Jadi mimnya yang tadinya 6 harokat dibaca 2 saja. Kayak dianggap ada disukun saat diwasalkan. Kemudian mimnya dikasih fathah. Baik, saya praktekkan ya. Cara pertama kan waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara pertama namanya waqaf di ayat pertama. Yang kedua ayat pertama, kedua wasal. Yang wasal pertama tetap mimnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah gitu, nggak kuat ya. Itu cara pertama untuk yang wasol. Cara kedua mimnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah gitu. Jadi wasol bisa 2 cara. Jadi mimnya dikasih harokat fathah. Kenapa dikasih fathah? Nah, kan ketemu 2 huruf yang sukun. Nah, perhatikan. Ini lafaz Allah. Lafaz Allah itu ini alif lam bukan? Alif lam bukan? Alif lam
Sebenarnya mah tulisannya kan gini. Lam, lam, gitu kan? Ini tuh alif lam sebenarnya ini. Alif lam asalnya mah. Lamnya di sini sukun asalnya. Nah, ini namanya hamzah apa? Hamzah apa namanya? Hamzah wasal. Hamzah wasal itu hanya dibaca saat posisinya ada di mana? Di awal. Kalau kita kasih waw, gimana? Ngilang alifnya kan? Wallah. Nah sekarang ada alif lam mim. Kalau kita tulis alif lam mim, ya kan? Mim. Di sini sukun. Alif lam mim. Ada dua sukun di sini. Kalau ada dua sukun, maka gimana? Sukun yang pertama harus dikasih apa? Ini lafaz Allah, pokoknya nih. Ada min. Gimana bacanya? Mina. Kalau ada an, lafaz Allah, gimana? Ini ani, ya kan? Anillah, ini minallah. Pasangannya kalau dia fathah, maka di setelahnya kasrah. Kalau dia kasrah, berarti setelahnya fathah. Kalimat mim dianggapnya dari mana tuh? Kasrah kan? Maka di sini harus fathah. Makanya dibaca alif lam mim. Allah ke sini. Langsung ke sini nih. Tinggal dilanjutin. Ada yang kedua dibaca mimnya hanya 2 harokat. Alif lam mim Allah. Gitu. Di sini 2 harokat. Jadi bisa 2 bisa 6. Tapi prakteknya mah gimana? Putus satu-satu, wakaf. Prakteknya wakaf. Ini ilmu saja ya. Artinya kalau kita mempraktek seperti ini juga silakan saja. Kalau ingin lebih faham, dipraktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 2 wasal. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 wasal. Alif lam mim. Allahu la. Itu sama dengan yang tadi berarti. Yang terakhir mimnya 6 harokat. Oh. Ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimnya agak ditahan. Mim agak ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang amnya. Alif lam mim. Amnya ditahan. Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi untuk yang wasol ada dua cara ya. Yang pertama panjang, mimnya 6 harokat. Alif Lam Mim Allah. Gitu. Itu yang 6. Yang pendek 2 harokat. Alif Lam Mim Allah. Gitu. Di seperti itu bacanya. Sudah selesai buku 4. Mungkin pekan depan kita mereview dari awal lagi, kita sedikit per bab-bab saja ya, untuk memastikan bahwa kita sudah menguasainya. Ya. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.